Dan ini berubah banget. Akibat yang terjadi dari sini adalah apa? Tadi nilainya bagus semua. Nah, yang mungkin ada perubahan paling mendasar adalah tadi buku. Jadi buku, kalau Anda nulis buku langsung nilai jadi A. Sekarang kita rubah lagi peraturannya. Kalau Anda punya karya, kemarin ada beberapa anak berhasil jadi juara di provinsi Banten. Mereka juara 2 kebetulan. Terus kita wawancara anaknya, ternyata ini anak semester 2 ya, bikin aplikasi juara 2 di level provinsi Banten. Terus kita ngobrol soal anaknya bikin ini, ngobrol-ngobrol, ternyata anaknya punya server di data center, terus codingannya jago segala macam. Langsung udah gini aja deh, kalian gak usah kuliah jaringan komputer, nilai langsung A aja. Jadi nilai A di kampus kita rubah juga. Ini transformasi semua nih, berubah semua ya. Tidak harus nilai kuliah, kalau dia punya karya, juara dan sebagainya, tapi harus wawancara dulu ya juara tadi. Itu langsung berubah, langsung nilai dari A. Terus ini ada yang semester akhir, ada nggak? Semester akhir harus bikin skripsi nggak? Masih harus bikin skripsi nggak? Harus bikin skripsi. Kalau di kita, kalau Anda sudah punya buku, nggak usah bikin skripsi. Sama ya, sama, tapi buku nggak dapat duit, skripsi nggak dapat duit, keluar duit. Tapi kita, jadi ini transformasi kayak gitu sih. Tapi jujur sih, orang Dinas kemarin asisten menteri sekjen belum menghilang ya, menteri kan keren. Jadi kalau ini bisa dirubah, keren banget. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan ya. Sebelumnya ini perkenalkan, nama saya Nika Putrisa. Pas sebelumnya ditanyakan pas pas dulu kan Bapak kan upload tentang learning yang di channel Bapak tentang LMS Dharma Jaya itu untuk umum untuk kampus ya, karena saya sebelumnya analogi gitu daftar. Kalau yang Dharma Jaya punya kampus Dharma Jaya, kebetulan nggak terlalu buka Dharma Jaya lokasi di Lampung ya. Saya berusaha keyakinan manajemen di Dharma Jaya supaya dibuka, cuman mereka nggak seikhlas banget. Kalau yang ini kebetulan saya kan levelnya wakil rektor, jadi bisa rada berkuasa gitu. Saya bikin ini gratis, buka, nggak usah bayar apa-apa, udah buka aja. Nanti biar yang pada akses bayar pakai doa. Jadi kalau yang ini, kalau mau jujur sih lebih gede ini daripada Dharma Jaya. Beres ya? Sip. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini ngerti atau pusing atau gimana? Yang ini Pak. Beres ya, hafal kita. Sekarang saya akan coba masuk punya waktu berapa menit juga? Oh, 2 jam. 2 menit lagi, oke. Sekarang saya akan masuk yang agak mulai keluar dari bukan transformasi kita. Transformasi kita kayak gitu doang sih. Cuma untuk bisa sampai transformasi kita, saya bisa sampai level seperti itu, biasanya kita butuh data. Oke, supaya contoh sederhana. Sorry, punten. Masuk ke toko online lah, setelah keluar Bukalapak kayak apa sekarang. Oke. Ini kita lihatin ya. Ini masuk ke mana nih? Oh, Bukalapak. Oke. Ini kita masuk Bukalapak ya. Tolong turun bawah. Tolong lihat iklan-iklan Bukalapak. Iklan-iklan Bukalapak lah. Oke, tolong lihat dulu. Oke. Ya, ini bisa. Jadi tiap toko online ada iklannya kan ya. Ini sebenarnya belum transformasi digital, sebetulnya belum sampai dari. Ini lebih ke apa ya? Fondasi dari proses digitalisasi yang akhirnya bisa bikin transformasi digital itu lebih lancar. Tolong lihat di toko-toko online, pasti ada iklan. Pertanyaannya,
iklan setiap orang sama atau beda? Semua tahu beda. Oke. Dan ini akan sama. Maksudnya semua tahu orang beda. Masuk ke website apa lagi, setiap orang pasti beda. Oke. Karena memang setiap orang kan beda. Nggak ada orang yang sama kan? Tiap orang beda. Dan sistem membuat supaya sistemnya cocok untuk masing-masing orang. Dia akan membuat sistem supaya cocok untuk masing-masing orang. Dia tidak akan pernah bikin sistem supaya cocok untuk semua orang, enggak. Tiap orang akan beda dan tiap orang dibikin cocok sama dia. Beres ya? Itu kunci yang paling dasarnya. Oke, pertanyaannya, apa yang jadi dasar iklan setiap orang? Apa beda iklannya Ono sama iklannya situ? Minat, kecenderungan, keseringan. Dia monitoring dari mana minatnya Ono? Dari pasar. Hah? Pasar, riwayat. Nah ini riwayat pencarian. Ini lebih gampang nih ya. Ini kalau anak milenial lebih gampang dia langsung tahu apa yang kita cari dicatat sama manusia itu kan. Kita buka lapak ya. Terus apa yang kita pesan dicatat kan. Akhirnya dia tahu kita sukanya apa. Sebetulnya yang dilakukan adalah melakukan mata-mata. Ya kan? Semoga ikhlas. Dan ini adalah infrastruktur yang paling mendasar sebelum terjadi transformasi digital. Kita dimata-matai, kita diminta datanya. Udah itu datanya bocor. Nafsu. Mudah-mudahan nggak bocor banget tapi dasarnya adalah kita dimata-matai. Oke, coba lihat, coba gini dah. Pernah lihat iklan yang ada di Facebook? Semua orang sama atau beda iklan? Pernah nggak ngerasain? Nggak, jangan gitu dulu ya. Facebook sama WhatsApp yang punya sama atau beda? Pernah nggak kita ngobrol di WhatsApp, keluar iklannya di Facebook? Pernah. Sorry ada. Kita dimata-matai sama WhatsApp. Jadi dasar yang namanya transformasi digital, ekonomi digital, dasarnya adalah masyarakat. Betul ya? Banyak ya? Ini dosanya langsung stres nih. Ya. Cuma kita kadang-kadang nanya ada bahwa kita dimata-matai. Memang kalau alasan mereka supaya bisa personalize, supaya bisa masing-masing pribadi benar-benar buat pribadi lah. Kalau bahasanya orang startup namanya apa? User experience. Kira-kira kayak gitulah kalau orang startup ngomong. Kira-kira gitu ya. Tapi dasarnya adalah apa yang dikerjakan dimata-matai, kemudian keluar jadi user experience. Proses dari mata-mata sampai user experience, sudah tahu nggak proses apa itu? Supaya kita mata-matai terus langsung kita klasifikasi bahwa si Ono sukanya elektronik, sukanya sound system. Dari mata-mata sampai jadi itu proses apa? Ada yang tahu? Data mining, machine learning, AI. Jadi ilmu yang paling besar dari ini semua sebetulnya artificial intelligence, data mining, AI. Beres ya? Saya punya waktu sekitar 12 menitan gitu, saya akan coba ngajarin data mining, machine learning, AI. Karena ini ilmu yang paling dasar dan ini adalah apa? Di kampus jarang ada yang ngajarin. Padahal kalau Anda lulus dan bisa seperti ini, gajinya itu sekitar, kalau baru lulus gajinya masih kecil ya, sekitar 10-an juta lah. Tapi kalau sudah jago, yang kerja di Bukalapak dan teman-temannya, harganya sekitar 60 juta sebulan. Oke, kita kasih contoh yang realnya. Coba tadi masuk Bukalapak, mana Bukalapak deh? Kamu masuk ke ini Gmail aja. Bukalapak. Coba cari search barang apa nih? Cari barang apa? Tulis. Naon itu teh? Lu mau kecil, gede. Order barang, klik aja barang mana mau diambil, mau beli, pura-pura ini laptop juga ya sih.
Nih, misalnya kita mau beli barang ini ya, oke, kebawahin, terus stop, kebawahin, stop, naikin ke atas. Itu ada tulisan barang terkait. Jadi barang ini berkaitan dengan barang apa? Kalau mau tahu, itu machine learning. Jadi ada indikasi, oh barang ini orang yang beli barang ini biasanya beli barang ini juga. Kalau di bidang machine learning namanya asosiasi. Kita nyari kayak gitu. Saya kebetulan ketemu sama Ibam. Ibam itu adalah Vice President Bukalapak perusahaan ginian. Ibam cerita ke saya, sebelum pakai kayak ginian, perputaran duit di Bukalapak sekian belas triliun per bulan. Perputaran duit ya, bukan duitnya Bukalapak. Maksudnya orang belanja segala belasan triliun per bulan. Setelah ditambahin ini, naik ratusan miliar lagi. Jadi ujung-ujungnya sih berhala sih, tapi ya memang begitulah dunia. Itu ya. Ya. Makanya gaji orang-orang ini sampai 60 juta dan kemarin LKPP, jadi pemerintah juga sama melakukan hal seperti ini. Mereka monitoring apa yang dilakukan oleh rakyat, jadi masukan ke presiden supaya presiden bisa bikin program pembangunan apa yang cocok buat rakyat. Sama toko online sama, ilmunya sama, namanya machine learning, namanya deep learning, sama namanya artificial intelligence, sama. Cuman beda ini aja, satu startup, satu presiden. Beres ya? Udah bayang ya? Sekarang saya akan kasih contoh. Tapi sebelum contoh ini dulu dah. Udah bayang ya? Sekarang software yang bisa dipakai buat belajar supaya Anda nggak pusing kepala. Saya akan pakai software yang gampang banget. Programnya pakai grafik. Tapi sekarang saya demoin. Anda bisa nyari, buka tab baru lagi. Buka tab baru. Oke, software namanya Orange. Di search aja Orange. Oke. Bukan Orange yang ini bisa dimakan. Kalau yang itu kalau yang software namanya Orange. Control plus dong digedein, Control plus lagi biar kelihatan tulisannya. Naikin ke atas, ya. Orange spasi data mining. Enter. Oke. Klik image. Nah itu klik aja situ. Klik download lah, klik download. Salah klik download aja lah biar kelihatan. Klik download. Control plus. Nah itu kelihatan. Ada buat Windows, ada buat macOS, ada buat Linux. Jadi free. Ada buat Windows, OS, Linux. Oke, programmingnya gampang banget, tidak seperti bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Programmingnya pakai gambar. Pernah bayangin programming pakai gambar? Tidak tahu? Pasti ajaran dosen-dosennya ajarin programming coding ya. Kita kan ya. Ini back. Masuk ke gambar lagi, back. Oke, naikin back lagi. Klik image. Nah, bawahin yang aja tuh di bawah. Nah, itu programnya kayak gitu bentuknya. Jadi bentuknya ambil gambar ini sambil ke gambar apa, sambil ke gambar apa, jadi program. Udah. Simple. Dunia itu gampang kalau tahu cara hidup yang gampang. Oke. Cuman dosennya harus diajarin cara hidup gampang dulu. Terus ya, sekarang saya kasih logika berpikirnya dulu ya. Oke. Bukan notepad. Ini jujur saya terangin ini ke sekretariat Wapres. Jadi saya terangin kayak ini ke sekretariat Wapres soalnya mereka butuh kainnya, terus ke pokoknya kayak itulah. Saya terangin kayak gitu juga ke mereka. Jadi sama. Saya terangin ini sama buat Wapres apa sama aja sih. Harus sederhana. Soalnya mereka kan pintar-pintar amat ya. Beda sama mahasiswa. Notepadnya warna hitam belum mah? Aduh. Ada notepad yang warna putih. Ya, saya pistan. Iya, gotik pistan ya. Oke, yaudah bisa digedein nggak hurufnya? Hurufnya digedein deh, huruf gede. Kalau bisa 20 berapa lah fontnya.
gede hurufnya. So, lo apain? Bentar Pak. Stres gue gede dong gue bisa. Pusing ya. Kalau enggak buka Word lah, buka Word aja, buka Word lah. Gak usah pakai lah Word. Ini Linux Pak. Hah? Ini Linux jadi gak ada. Oh Linux. Oh Linux yang aliran hitam ini mah ya. Ya. Ya Office aja Office. LibreOffice. Oke, digede. Oke. Hurufnya gede ya, udah aku baca. Persamaan yang dipakai nanti kalau udah belajar mesin learning, data mining segala macam, persamaan yang dipakai adalah A kali X, AX, A kasih spasi deh, A X spasi lagi plus Y besar sama dengan Y. Jadi persamaannya ini yang dipakai. Pertanyaannya, ini pelajaran SMA ya, persamaan apakah ini? Halo. Persamaan apakah ini? Persamaan apa coba? IPA kan? Persamaan aljabar salah. Persamaan apa? Nggak tahu, kan dulu nggak bisa tahu persamaan kayak gini. Waduh, salah nih dulu. So, yang udah lulus SMA, persamaan apa coba? Lupa lagi. Ayo, persamaan lupa. Coba, ini kayaknya bukan SMA ini. Lihat, kemana ya teh? Ini namanya saudara-saudara, ini namanya persamaan linier ya. Memalukan bangsa, kacau. Ini persamaan linier ya. Nah, karena X-nya pangkat 1. Kalau X kuadrat namanya persamaan parabola. Ya padat. Beres ya? Beres. Ini linier. Sekarang saya kasih angka. Jadi persamaan saya kasih training. Istilahnya kalau di dunia mesin learning namanya training. Coba enter dulu, enter ke bawah. Oke. Kalau X1 kasih spasi ke sana di bawah angka X tulis 1. Kalau X1 oke, spasi Y-nya sama dengan 7. Ini saya kasih training ya. Ini saya ajarin mesin learning nih. 7. Ya, enter. X2 Y-nya 8. X3 Y-nya 9. Ini kalau di mesin learning namanya training. Oke, kita kasih training data. X2 8. Salah loh mang. X2 8. X2. Serius amat, udah 2 angka 1 kasih 8. 2. Kasih 2 1. Udah. Bawahnya 1 tulis 8. Enggak, 1 2. Salah jadi bro. 2. Ya, di bawahnya 7 8. Ya udah enter. X di bawahnya 3, di bawahnya 2 3 sekarang. Y-nya sama dengan 9. Beres ya? Jadi X-nya 1 2 3, Y-nya 7 8 9. Pertanyaannya dengan data seperti itu, A-nya berapa, B-nya berapa? Sebahas. Ini kalau di pelajaran SMA namanya teknik apa? Ini masih SMA bisa. SMA IPA. Kita ngerangkan dulu nah SMA 2 ya. Ngerti, stres. Namanya teknik apa? Substitusi. Ya betul, salah ya, ini nggak bisa jawab. So, berapa itu? A-nya berapa, B-nya berapa? A-nya 1, B-nya berapa? Nah, betul. Jadi A tulis, A-nya sama dengan 1. Di bawah lagi. Bawah lagi, enter. A, tulis A sama dengan 1. 1 aja gitu Pak? Enggak, tulis aja A sama dengan 1. B sama dengan 6. B sama dengan 6. Jadi A1 dan B6 itu namanya model. Oke. Jadi di dunia mesin learning kita kasih data banyak, terus dapat A1 B6. Data banyak tadi namanya big data. Bayang ya? Jadi ada data banyak banget namanya big data. Terus dari big data banyak tadi kita bikin model. Model kayak ada ini mesin learning kayak gitu, dalamnya benar-benar kayak gitu. Setolol itu mesin learning. Terus ya? Udah?
Sekarang berdasarkan model yang kita punya, kita bisa melakukan dua hal sederhana, namanya klasifikasi atau dukun prediksi. Terus ya, prediksi kan dari depan kan, yang bisa melihat di depan namanya dukun, ramah. Ya, terus ya. Sekarang kita akan melakukan perdukunan, praktek perdukunan. Terus, oke. Sekarang kita akan menjadi dukun. Enter. Enter. Misalnya, X saya kasih 10, Y-nya berapa? Y-nya X-nya 10, Y-nya 16. Itu dukun. Karena kita tanya proyeksinya kayak gini, hasilnya kayak gimana sebenarnya? 16. Dukun yang bisa jawab itu. Beres ya? Enter. Ini harganya 60 juta nih gajinya, kayak gini jadwal itu jangan bercanda nih, 60 juta perak nih sebulan. Terus X-nya kalau 20, X 20, Y-nya berapa? 26. Beres ya? Itu dukun. Yang seru dari namanya mesin learning, artificial intelligence, X dan Y tidak harus angka. Bisa kita kasih kata-kata, bisa kita kasih gambar, bisa kita kasih video, bisa kita kasih macam-macam, suka-suka masukin apa aja bisa. Sekarang kita kasih contoh yang kata-kata ya. Bisa, enter, enter, udah, enter lagi dah biar ada jarak lah. Setelah saya kasih X, tulisannya ini X-nya. STT Wastu Kencana hebat, tulis. STT Wastu Kencana hebat. Kasih spasi tulisnya. Ya udah, oke, hebat. Oke, Y-nya sama dengan 1. Udah? Enter. Sekarang Purwakarta keren. Purwakarta keren. Y-nya sama dengan 1. Enter. Sekarang saya lapar pisan deh. Gak mau jawab 12. Tulis, saya lapar pisan. Y-nya sama dengan 0. Pertanyaannya belum model nggak akan saya tanyain, kalau modelnya masih pusing kepala, abisnya pusing kan. Ini X sama Y doang. Sekarang saya kasih pertanyaan. Enter udah. Pertanyaan gini, kalau ada kata-kata misalnya sate Marangi Puyeti enak, Y-nya berapa? Ini kalau kata yang tua 0, kata yang muda 1, kata yang muda 1. Jadi yang benar minta maaf Pak, yang benar yang muda. Tapi Anda nggak tahu ada B-nya kan?